Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Custom Union dan integrasi ekonomi. Custom Union didefinisikan sebagai kesepakatan beberapa negara untuk melakukan perdagangan tanpa tarif atau tanpa hambatan lain, atau kesepakatan untuk menggunakan kebijakan tertentu dalam transaksi dagang sesama anggota union. Definisi lain dari Custom Union adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan mengurangi atau menghapuskan bea cukai serta menghilangkan kuota. Jadi, pada dasarnya, dibentuknya Custom Union adalah untuk menghilangkan berbagai hambatan dalam hal perdagangan. Terdapat beberapa contoh dari Custom Union, yaitu European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang kedua yaitu negara-negara yang tergabung dalam Belanda, Belgia, dan Luxembourg, atau sering disebut dengan istilah Benelux. Bergabungnya negara-negara dalam satu custom union didasarkan pada berbagai tujuan yang ada. Yang pertama, yaitu memudahkan negara-negara anggotanya untuk melakukan perdagangan secara bebas satu dengan yang lain. Yang kedua, mengurangi beban administratif dan keuangan yang ditanggung oleh negara anggota. Yang ketiga, menghasilkan penciptaan perdagangan dan pengalihan yang membantu dengan integrasi ekonomi. Dan yang keempat, membantu ekonomi kecil memanfaatkan industri yang mungkin tidak dapat diakses. Apa keuntungan dari dibentuknya Custom Union? Yang pertama, yaitu meningkatkan arus perdagangan dan integrasi ekonomi. Dapat dijelaskan di sini bahwa Custom Union mengarah pada integrasi ekonomi dan kerjasama politik yang lebih baik antara negara-negara yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengarah pada penciptaan pasar bersama, kesatuan moneter, dan serikat fiskal. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggotanya yang membantu meningkatkan alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dan meningkatkan investasi asing langsung. Yang kedua, benefit dari Custom Union yaitu penciptaan dan pengalihan perdagangan. Efektivitas Custom Union biasanya diukur dalam hal penciptaan perdagangan dan perluasan perdagangan. Penciptaan perdagangan terjadi ketika anggota union yang lebih efisien akan menjual kepada anggota yang kurang efisien, yang mengarah ke alokasi sumber daya yang lebih baik. Sedangkan untuk pengalihan perdagangan, terjadi ketika negara-negara non-anggota yang efisien menjual lebih sedikit barang ke negara-negara anggota karena ada tarif eksternal. Ini memberi negara-negara yang kurang efisien dalam hal serikat pekerja untuk memanfaatkan posisi mereka dan menjual lebih banyak barang di dalam serikat. Selanjutnya, jika keuntungan dari penciptaan perdagangan melebihi kerugian dari pengalihan perdagangan, itu akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi di antara negara-negara anggota Custom Union. Benefit yang ketiga dari Custom Union yaitu mengurangi pembelokan perdagangan. Pembelokan perdagangan terjadi ketika negara-negara non-anggota Custom Union menjual barang-barang mereka ke negara-negara anggota Custom Union dengan perjanjian perdagangan bebas dengan tarif yang rendah.
Barang-barang ini kemudian dijual kembali ke negara-negara anggota perdagangan bebas yang menetapkan tarif yang tinggi, yang menyebabkan terjadinya distorsi perdagangan. Kehadiran tarif eksternal dalam serikat pabean membantu menghindari masalah yang timbul dari perbedaan tarif tersebut. Hal inilah yang menyebabkan custom union mampu memecahkan masalah-masalah dalam hal pembelokan perdagangan. Walaupun custom union dibentuk untuk mensejahterakan anggotanya, namun terdapat beberapa kelemahan dari custom union. Yang pertama yaitu tergerusnya kedaulatan ekonomi. Anggota custom union diharuskan untuk bernegosiasi dengan negara-negara atau organisasi non-anggota seperti yang terdapat pada WTO. Negosiasi diperlukan untuk mempertahankan eksistensi dari custom union. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing negara anggota tidak bebas untuk bernegosiasi, melakukan kesepakatan mereka secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, negara-negara di dalam custom union tidak dapat melindungi industri strategis domestik melalui tarif atau hambatan pelindung lainnya. Hal ini dikarenakan karena terdapat kebijakan perdagangan yang liberal. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat meliberalisasi perdagangannya di luar custom union karena adanya tarif eksternal yang sama dengan yang ada di dalam custom union. Kelemahan yang kedua dari custom union yaitu permasalahan distribusi pendapatan tarif. Dalam hal ini, beberapa negara dalam custom union tidak menerima bagian yang adil dari pendapatan tarif. Dan masalah yang terakhir dari kelemahan custom union yaitu kompleksitas pengaturan tingkat tarif. Masalah ini adalah masalah umum yang dihadapi oleh custom union, yaitu bagaimana pengaturan tingkat tarif yang berlaku. Proses yang sangat mahal dan memakan waktu. Negara-negara anggota custom union biasanya sulit untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa karena negara lain dalam custom union memproduksi dengan lebih efisien. Pembentukan custom union pada akhirnya akan membentuk suatu integrasi ekonomi di antara negara-negara yang tergabung di dalamnya. Integrasi ekonomi adalah proses pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian atau negara. Di dalamnya terdapat berbagai macam instrumen yang termasuk dalam integrasi ekonomi, yaitu bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijakan ekonomi. Terdapat beberapa manfaat dari terjadinya integrasi ekonomi di antara negara-negara custom union. Yang pertama, yaitu meningkatnya kompetisi aktual dan potensial di antara pelaku pasar, terutama bagi negara-negara yang tergabung dalam custom union. Yang kedua, desain produk, metode pelayanan, sistem produksi, dan distribusi, serta aspek lainnya menjadi tantangan bagi pelaku pasar atau negara-negara di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, terciptanya ekonomi melalui pasar yang lebih luas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Hal inilah
yang mendorong tiap-tiap negara di dalam Custom Union untuk saling memperkuat diri, menjalin kerjasama guna menciptakan iklim dan suasana serta tujuan Custom Union di masa yang akan datang. Integrasi ekonomi yang terjadi di antara negara-negara Custom Union tentunya akan memberikan dampak. Dampak tersebut dapat dibagi ke dalam dua golongan atau dua kategori, yaitu trade creation dan trade diversion. Trade creation atau kreasi dagang biasanya terjadi apabila beberapa jenis produk negara yang bukan anggota dari Custom Union digantikan oleh barang negara anggota yang ada di dalam Custom Union yang harganya lebih murah. Atau trade creation dapat terjadi apabila sebagian produk domestik di suatu negara yang menjadi anggota negara Custom Union atau dari negara luar yang bukan anggota Custom Union digantikan oleh impor yang harganya lebih murah. Hal ini berarti produksinya lebih efisien dari negara-negara anggota lainnya. Sedangkan untuk trade diversion terjadi apabila impor barang berbiaya rendah dari negara-negara di luar Custom Union digantikan oleh impor barang yang berbiaya tinggi dari negara-negara yang ada di dalam Custom Union. Trade diversion menurunkan kesejahteraan masyarakat karena penggantian barang dari produksi yang lebih efisien ke produksi yang kurang efisien. Dengan demikian, trade diversion tentunya akan memperburuk alokasi sumber-sumber secara internasional. Dan hal ini tentunya sangat dihindari oleh negara-negara yang tergabung dalam Custom Union. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.